Kampus Merdeka, program persiapan karir yang komprehensif untuk mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan suatu kebijakan yang akan membawa perubahan positif pada masa depan mahasiswa. Melalui program MBKM, agar mahasiswa dapat belajar di luar prodi dan di luar kampusnya, sehingga mahasiswa dapat mengasah minat dan bakatnya, baik di dalam ataupun di luar kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Ambarwati. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Saya di sini mengikuti program belajar Merdeka Kampus Merdeka yang bertepatan di BKP Kewirausahaan Pembudidayaan Budidaya Jamur Tiram di Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Rawa. Untuk menghasilkan jamur tiram diperlukan media backlog yang terbuat dari serbuk kayu serta dedak yang telah difermentasi selama 1 malam. Serbuk kayu berfungsi sebagai media tanam, sementara dedak sebagai sumber makanan tambahan bagi pertumbuhan jamur. Setelah media backlog selesai dan disusun, selanjutnya proses pengukusan media jamur tiram yang memerlukan waktu selama 8 jam, yaitu 2 jam pemanasan dan 6 jam sterilisasi. Untuk media pembibitan jamur tiram memakai bibit F2 jagung kering yang telah difermentasi. Jamur tiram termasuk jenis tanaman budidaya yang memiliki masa panen cukup cepat. Panen jamur tiram dapat dilakukan dalam jangka waktu 40 hari setelah pembibitan. Penyortiran media backlog dapat dilakukan untuk memilih media backlog yang bisa didaur ulang kembali, yang gagal maupun yang sudah berjamur. Kegagalan media backlog yang sering terjadi yaitu backlog jamur mati atau miselium tidak tumbuh. Daur ulang backlog ini karena barangkali penyebab kegagalan ini itu kurang matang dalam perebusan atau kurang steril dalam inokulasi. Jamur tiram dimanfaatkan oleh konsumen selain sebagai pemenuhan konsumsi, juga untuk kesehatan tubuh seperti kaya akan gizi dan mineral yang mampu menjaga kekebalan tubuh. Penyusunan serta penyortiran media backlog yang telah jadi ke atas ranjang kayu untuk mempermudah dalam penyusunan dan penyortiran media backlog yang jadi maupun tidak jadi sehingga dapat didaur ulang kembali. Dan ini adalah jamur tiram yang sudah tumbuh dan siap panen. Bila backlog yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam 1-2 minggu sejak pembukaan tutup backlog, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Backlog jamur bisa dipanen 5-8 kali bila perawatannya baik. Proses penyiraman seperti ini dapat dilakukan sebanyak 2 kali sampai 3 kali tergantung dari suhu dan kelembapan udara di ruangan penyimpanan jamur tiram. Setelah melalui banyak proses, jamur tiram akhirnya siap untuk dipanen. Dalam waktu 4 bulan, setiap backlog dapat dipanen 4-5 kali. Panen jamur tiram tidaklah mudah. Banyak kesulitan seperti pemotongan yang tidak boleh asal, maka perlu pendampingan saat memanen. Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas saat panen, sayat jamur tiram di bagian pangkal batang supaya akarnya juga ikut terbawa. Biasanya melakukannya bisa menggunakan cutter, pisau, atau benda apapun yang memiliki permukaan tajam. Setelah dipanen, jamur yang telah dikumpulkan ke dalam wadah akan dibawa untuk dibersihkan sebelum dikemas dan dijual kepada konsumen. Pembersihan ini dilakukan di area tempat budidaya agar tidak terjadi pembusukan pada sisa-sisa jamur yang bisa menyebabkan adanya hama ulat dan menghambat pertumbuhan jamur tiram generasi berikutnya.
Pengemasan jamur tiram segar biasanya menggunakan plastik kedap udara. Semakin sedikit udara yang ada di dalam plastik, jamur tiram semakin tahan lama untuk disimpan. Namun, idealnya penyimpanan dengan plastik kedap udara hanya dapat mempertahankan kesegaran jamur tiram selama 2-4 hari. Setelah proses pengemasan dalam plastik selesai, jamur ditimbang sesuai harga yang dipasarkan. Biasanya konsumen membeli dengan harga 10.000 untuk setengah kilo jamur tiram dan 20.000 untuk 1 kilogram jamur tiram. Biasanya setiap pasca panen ada pemotongan ujung backlog pada backlog yang sudah menghasilkan jamur tiram, gunanya untuk memberikan ruang pertumbuhan lebih lebar dan biarkan selama 3 hari. Hama penyakit pada jamur tiram biasanya tumbuhnya cendawan atau jamur lain yang kerap mengganggu jamur tiram pada substrat atau backlog. Serangan jamur-jamur tersebut bersifat patogen yang ditandai dengan timbulnya miselium berwarna hitam, serta hama ulat yang muncul ketika kelembapan udara berlebihan. Oleh sebab itu, hama ulat sering dijumpai ketika musim hujan. Biasanya setelah selesai panen akan melakukan pembibitan kembali. Pembibitan ini biasanya terdapat pipa seperti cincin dan kertas yang dipanaskan gunanya untuk membakar jamur-jamur yang ada pada backlog. Setelah proses pembibitan selesai, akan menunggu miselium putih yang akan tumbuh dan akan dipanen kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upanoli Rama, dosen UMN Al-Wasliyah yang juga merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, sekaligus saya selaku dosen pembimbing daripada magang kewirausahaan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah yang telah menyelenggarakan program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Harapan saya kepada adik-adik mahasiswa yang magang khususnya di kewirausahaan, semoga mereka dengan magangnya di kewirausahaan bisa menerapkan ilmunya di dunia nyata. Harapan saya ke depannya adik-adik mahasiswa di sini bukan hanya setelah magang dapat ilmu, dapat nilai saja, tetapi selain ijazah mereka juga bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat selama magang ke dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, untuk itu saya berharap adik-adik mahasiswa setelah magang nantinya untuk lebih giat lagi menggali ilmunya ya, sehingga ketika dihadapkan dunia kerja sesungguhnya adik-adik mahasiswa tidak lagi canggung ya dengan apa yang sudah didapat dari magang ini. Mungkin kedepannya saya berharap semoga saya diberi lagi kesempatan untuk menjadi pembimbing-pembimbing untuk kegiatan-kegiatan adik-adik mahasiswa dari kampus Merdeka ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mei Irianti. Saya adalah pemilik usaha jamur tiram, pembudidayaan jamur tiram yang ada di Desa Bandar Labuan. Tanggapan saya dengan adanya program Kampus Merdeka ini sangat bagus, dan adanya program ini mahasiswa mampu menjadi mahasiswa yang kreatif, inovasi, dan lebih mendalami kewirausahaan. Harapan saya dengan adanya program MBKM ini mahasiswa mampu berkompetensi dalam bidang wirausaha, harus rajin, tidak malas, mempunyai motivasi yang mengikuti setiap hari kegiatan yang ada di usaha jamur tiram saya, seperti setiap harinya mengikuti kegiatan pembudidayaan jamur tiram. Manfaatnya ada di program ini, mahasiswa dapat mendapatkan pekerjaan di
usaha jamur tiram saya, seperti menyiram jamur tiram, menanam jamur, menyusun serbuk dalam backlog, atau memasarkan jamur dalam pekerjaan lainnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk motivasi anak-anak selama di sini.